lupa ini. Ya, pelatih saya, jadi saya bilangnya kakak Sumi. Oh iya ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini mohon izin, saya Silva Kumalasari akan mempresentasikan skripsi yang telah digarap terkait makna sabar dalam Al-Quran menurut tafsir fi Zilalil Quran. Ya, tolong dilanjut. Ya, makna sabar dalam Al-Quran menurut tafsir fi Zilalil Quran. Di sini alasan memilih judul antara lain karena penulis menyadari bahwa penulis masih selalu berusaha belajar sabar dengan mengambil penelitian tentang makna sabar dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, menggunakan tafsir fi Zilalil Quran sebagai rujukan atau sumber utama dan objek penelitian karena penulis ingin lebih memperkaya dan menambah wawasan mengenai makna sabar, mengingat sudah banyak penelitian terdahulu terkait sabar dengan rujukan atau tafsir lainnya. Kemudian alasan kedua, tafsir fi Zilalil Quran ini terbentuk dari perenungan dan pengalaman Sayyid Qutb yang memuat dan mempengaruhi kehidupan manusia. Ada 3 tahap. Ya, tahap pertama, tafsir fi Zilalil Quran ini dalam majalah Al-Muslimun. Yang kedua, tafsir fi Zilalil Quran menjelang ditangkapnya Sayyid Qutb pada periode antara Oktober 1952 dan Januari 1954. Kemudian tahap ketiga, Sayyid Qutb menyempurnakan fi Zilalil Quran di penjara. Tafsir fi Zilalil Quran ini menggunakan metode tahlili, yakni metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya secara runtut, sebagaimana yang tersusun dalam mushaf. Dan salah satu yang menonjol dari corak penafsirannya adalah mengetengahkan dari segi sastra untuk melakukan pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran. Tolong dilanjut. Ya, pada latar belakang masalah, di sini banyak permasalahan yang akan dan bahkan telah dialami dalam kehidupan, apalagi dalam bermasyarakat, interaksi satu dengan yang lain akan terjalin. Persoalan sesama akan muncul dan akan menimbulkan berbagai macam akibat. Salah satunya adalah perbedaan pendapat. Dalam perbedaan pendapat, terkadang ada yang menanggapinya dengan serius, ada yang menanggapi dengan gurauan, atau bahkan ada yang marah-marah yang mengakibatkan kericuhan. Dalam menghadapi problematika seperti ini, kita dituntut untuk memiliki sifat sabar. Ya, tolong lanjut. Ya, pada rumusan masalah, penulis mengambil 2 rumusan masalah, yaitu bagaimana Sayyid Qutb menafsirkan makna sabar dalam kitab tafsir fi Zilalil Quran, dan yang kedua, apa makna sabar dan keterkaitannya menurut tafsir fi Zilalil Quran. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana Sayyid Qutb menafsirkan makna sabar dalam kitab tafsir fi Zilalil Quran dan untuk mengetahui makna sabar dan keterkaitannya menurut tafsir fi Zilalil Quran. Tolong dilanjut. Ya, kajian pustaka. Pada kajian pustaka ini, penulis mendapatkan penelitian terdahulu dengan karya-karya yang membahas tentang sabar. Salah satu di antara ada beberapa, yaitu skripsi oleh Mahadi Sipahutar dengan karyanya Konsep Sabar dalam Al-Quran, pendekatan semantik yang tulis pada tahun 2013. Yang kedua, skripsi karya Nurul Hidayati dengan judul Sabar dalam Al-Quran menurut Yusuf Al-Qardawi yang tulis pada tahun 2007. Dan yang ketiga, skripsi yang disusun oleh Tri Haryanti pada tahun 2008 dengan judul Sabar dalam Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, tolong dilanjut. Metode penelitian. Ya, metode penelitian ini menitik beratkan pada literatur dengan cara menganalisis muatan isi dari literatur yang terkait dengan penelitian, baik dari data sumber primer maupun sekunder. Objek penelitian pada penelitian ini yaitu tafsir fi Zilalil Quran karya Sayyid Qutb
sebagai sumber data primer, kemudian tafsir Muyassar dan beberapa literatur lainnya sebagai sumber data sekunder. Pada teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data kualitatif sejumlah data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam pengumpulan data adalah mencari ayat-ayat yang berkaitan tentang sabar dalam Al-Quran, kemudian meneliti penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan sabar dalam tafsir Fidil Quran. Kemudian yang ketiga, penulis mengambil kesimpulan dari penafsiran-penafsiran ayat tersebut. Ya, tolong dilanjut. Yang keempat di sini teknik analisa data. Ya, teknik analisa data menggunakan metode Maudu'i Tahlili, di mana menurut Dr. Mustafa At-Toyar, metode Maudu'i adalah metode yang menjelaskan ayat Al-Quran terhimpun dalam satu tema dengan memperhatikan urutan tertib turun ayat tersebut, sebab turunnya kolerasi antara satu ayat dengan yang lainnya. Yang kedua, menggunakan metode tahlili. Setelah memaparkan penjelasan dengan metode Maudu'i, penulis akan menggunakan metode tahlili yang membantu penjelasan dengan langkah-langkah seperti menjelaskan ayat-ayat secara mendalam sesuai dengan urutan surah dalam Al-Quran. Ya, lanjut. Jadi ini masuk di bab 3. Said Qutb menafsirkan makna sabar dalam kitab tafsir Fi Zilalil Al-Quran. Kata sabar dengan seluruh derivasinya ditemukan sekitar 123 kali dalam Al-Quran. Kemudian ada di antara ulama memberikan pendapat seperti Imam Al-Ghazali menyebutkan 70 kali. Ibnul Qayyim mengutip perkataan sabar dalam Al-Quran terdapat 90 tempat. Kemudian di dalam Al-Mu'jam Al-Mulfahros li Al-Fadil Quran, asal kata sobaro dengan semua pecahan katanya disebutkan di dalam Al-Quran itu ada lebih dari 100 kali. Ya, tolong dilanjut di slide kesimpulan. Ya, lanjut. Ya. Jadi dari bab 3 dan bab 4 di sini penafsiran makna sabar dalam Al-Quran menurut tafsir Fidil Quran antara lain sabar disebutkan di dalam Al-Quran secara berulang-ulang. Hal itu menjadikan pentingnya sifat sabar ada pada diri dalam menjalani kehidupan ini, baik pada kondisi nyaman maupun terancam. Yang kedua, as-sabru adalah sifat yang lazim dan harus dimiliki seorang muslim, di mana kita mungkin seorang muslim memikul akidahnya, mengemban akidahnya, dan melaksanakan segala beban taklifnya melainkan dengan sifat itu. Yang ketiga, ketika usaha sedemikian sulit, maka kadang-kadang kesabaran menjadi lemah. Karena itulah diiringkan sholat dalam kondisi seperti ini. Yang keempat, sabar merupakan bekal di jalan dakwah Islam. Yang kelima, sabar merupakan sifat yang harus ada dalam menghadapi perang apapun di dalam jiwa maupun di dalam medan tempur. Yang keenam, sabar merupakan sifat yang istimewa dengan balasan dari Allah yang juga istimewa terhadap para pelakunya. Adapun makna sabar dan keterkaitannya menurut tafsir Fi Zilal Quran yang peneliti temukan dan peneliti kumpulkan, kemudian mengelompokkannya menjadi 5 macam, yaitu sabar dalam menjalankan perintah dan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menerima cobaan hidup. Yang ketiga, sabar dalam berdakwah. Yang keempat, sabar dalam menghadapi peperangan. Dan yang terakhir, sabar merupakan kunci kemuliaan dan amal yang balasannya tak terbatas. Ya, sekian presentasi dari saya sebagai penulis. Jazakumullah khairan. Saya dulu dari siapa?
ya. Oke, bentar. Pertama, saya ucapkan selamat pada Sylvia ya tadi. Silva Ustaz. Bentar ya, saya tak munculkan dulu. Banyaknya Sylvia Kumalasari ya. Silva Ustaz. Silva Oke. Kumalasari. Siap. Posisi di mana Sylvia Kumalasari? Di rumah, tapi di Enggak, kota Balikpapan. rumahnya mana? Balikpapan Ustaz. Oh, Balikpapan ya. Makanya kan ini dalam rangka untuk melihat sinyal kira-kira. Semester berapa? Semester 12 kayak. 12. Kayaknya. Iya 12 Ustaz, benar 12. Oke, siap. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya. Sampai ke posisi sekarang ya. Sekarang berikan manfaat baik untuk kita semuanya. Pertama untuk judul ya. Langsung saja ya. Makna sabar dalam Al-Quran menurut tafsir Fidil Al-Quran itu kan nggak enak ya. Makna sabar dalam tafsir Fidil Al-Quran. Itu aja menurut saya. Tapi coba Anda lihat. Ini udah berubah lagi nih. Nah, coba judulnya. Yang pertama ini, yang kedua begini. Ya kan nggak konsisten. Maunya gimana? Ya. Oh, yes. Kalau salah satu, Oke. ya, Bu Farija, tanda tangannya Bu Farija. Ya, Pak Farji, ini diperhatikan. Oke. Kemudian untuk apa namanya? Saya ada beberapa catatan ya. Pertama rumusannya. Bagaimana saya tutup menafsirkan makna sabar dalam kitab Tafsir Fidila, terus apa makna sabar dan keterkaitannya menurut Tafsir Fidila. Ini apa anunya? Bisa dijelaskan? Maksudnya rumusan masalah yang pertama itu bagaimana Said Qutb menafsirkan makna sabar. Kemudian rumusan masalah yang kedua ini makna sabar itu dengan keterkaitannya. Jadi yang rumusan masalah ini hanya murni dari tafsiran beliau saja gitu. Kemudian yang kedua baru diambil keterkaitannya gitu Ustaz. Ruwet kan? Menurut saya ruwet itu. Lu Fidilal itu loh yang mufasirnya siapa? Gimana Ustaz? Fidilal itu yang mufasirnya siapa? Penulis dan mufasirnya siapa? Said Qutb kan? Nah ya, sama saja itu. Iya kan? Sama itu. Apa ya? Gimana untuk memisahkan antara Said Qutb dengan kitab Tafsir Fidilal? Sebagai pengambil prodi studi ilmu Quran dan tafsir ya. Itu yang fokusnya itu di Said Qutbnya atau di Tafsir Fidilalnya? Gimana Ustaz? Kurang jelas. Bagi mahasiswa prodi studi ilmu tafsir, itu fokus kajiannya itu lebih pokok mana antara Said Qutb dengan Tafsir Fidilalnya? Tafsirnya Ustaz. Nah iya, saya tolong nanti Said Qutb itu nanti baik dalam bab 2 ya, termasuk penjelasan lain itu adalah subtema dari Tafsir Fidilal. Coba nanti antum baca di beberapa tempat ya. Ini kayaknya seragam semua dan salah ini. Manfaat akademik sama manfaat praktis. Nanti tolong dicatat. Sudah saya catat ya. Ini sudah betul ya, juga studi penelitian terdahulu ya. Hanya dilakukan oleh siapa, jangan skripsi, dilakukan oleh siapa, dengan judul apa,
untuk menempuh gelar sarjana, S1, di prodi apa, malah nggak ada nih. Mahadi Sihaputar nggak ada nih. Di prodi mana, perguruan tinggi mana, nggak ada ya. Itu standar ya, terus baru membahas soal apa. Tentu melihat sisi variabelnya atau sisi apa namanya hasilnya atau dari sisi apa coba. Nanti kan konteksnya dalam rangka untuk menempatkan positioning ini. Ini bagus ini, malah. Berdasarkan banyak penelitian telah ada, terus ingin memperkaya, nggak apa-apa, dan menambah. Daripada meliti sesuatu yang belum pernah dilakukan. Ini benar malah. Oke ya, ini tebel. Ya. Tebel. Ini juga tebal ya. Terus penomoran itu tolong konsistennya. Kalau memang ini dikasih nomor ya 1521, 1522, kita beli ya. Oke. Kemudian objek penelitian. Apa yang tadi, yang kita diskusikan tadi? Makanya yang menjadi, kalau saya sering menggunakan istilah rujukan utama, rujukan pendukung, rujukan tambahan. Yang menjadi rujukan utama itu apa? Apa atau siapa? Halo, Silva? Ya. Yang menjadi rujukan utama itu apa? Tafsir Fidil Quran. Oke. Berarti kalau rujukan pendukung? Tafsir Muyasar dan beberapa kitab-kitab. Pastinya yang masih dukung itu kayak skripsi-skripsi tadi ya. Terus tambahan itu adalah tentang skripsi atau buku atau jurnal yang bicara soal apa? Sabar. Judulnya tadi, soal sabar gitu. Okay. Coba ini dikonstruksikan yang lebih baik lagi. Dokumentasi sudah betul ya. Teknik analisa ini dihapus ya untuk sistematika pembahasan. Kemudian untuk gambaran objek penelitian ini model-model kuantitatif gini tuh, tolong dihindari. Yang benar gambaran kitab tafsir Fidilal Quran. Ini jangan langsung ke biografi ya tentang latar belakang penulisannya, terus coraknya, terus baru sekilas penulisnya. Sekilas, bukan kok menjadi, karena nanti akan cumbuh, yang akan antum teliti itu Said Kutibnya atau kitab tafsir Fidilalnya. Itu yang tadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kira-kira itu ya. Selebihnya nanti coba antum catat ya. Sudah saya catat. Terus yang menarik itu di bab 3 sama 4. Itu nggak ada judulnya, sub-sub judul. Bagi pembaca itu sangat-sangat melelahkan. Coba antum cek ya. Di bab 3, bab 4. Maksud saya itu dikasih pointer. Coba. Kalau di bab 4 itu kan ada muncul sabar dalam berdakwah ya, sabar dalam, tapi dikasih tebel ya. Tapi di bab 3-nya itu nggak ada ininya. Antum hanya menjelaskan tentang apa namanya, mohon maaf. Di bab 3-nya itu apa itu? Tafsiran murni saja, Ustaz. Ya, murni gimana? Maksudnya itu. Tapi kan ada judulnya gitu loh. Enggak, Ustaz. Nanti dikasih. Itu lelah bagi pembaca ini. Saya membaca 2-3 halaman sudah lelah. Karena nggak ada penulis itu mau ngapain itu loh. Katakanlah bicara tentang penafsiran sabar, itu mau ngapain? Itu loh yang perlu namanya apa namanya sub-sub judulnya itu dibuat. Sub-sub judul saja dibuat. Itu ya. Oke. Terus langsung ke daftar pustaka saja ya. Nanti selebihnya biar Ustaz Samsul. Untuk daftar pustaka, lah nggak ada. Daftar pustakanya kemarin menyusul ya, tadi. Tapi intinya tolong yang perlu
di apa namanya yang perlu dilengkapi itu jurnal itu selalu tolong 3 atau 5 jurnal ya itu dilengkapi karena itu untuk mengikuti perkembangan ilmu ya dalam apa ilmu Quran dan tafsir sehingga nanti antum bisa mengikuti. Oke, nanti catatan-catatan nanti saya serahkan ke Ustazah Faridah kepada Kaprodi juga nanti bisa saya kirim ke chat ini. Anu bisa antum apa namanya upload langsung. Saya kira itu Ustazah Faridah dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat, mabruk ya. Sudah keluarga belum? Ustazah Silva. Sudah, Ustaz, alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah. Biar lebih semangat lagi ya. Oke, syukron. Saya kembalikan ke Ustazah Faridah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau memuji bersama, monggo dan Pak Hidayat Situ Pak Nur. Situ Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Dengar suara saya? Dengar, Ustaz? Terlalu kecil, Ustaz. Terlalu kecil. Ya, suara Ustaz terlalu kecil. Baik, yang pertama saya ucapkan selamat kepada Mbak Silva, begitu juga kepada pembimbingnya Saudara Faridah. Skripsinya bagus, secara umum rapi juga tulisannya, meskipun tadi ada beberapa koreksi dari Ustaz Fajar ya. Itu memang harus menggunakan bahasa yang lebih efektif. Jadi bahasanya Ustaz Fajar tadi diusulkan supaya makna sabar dalam tafsir di dalam Quran. Saya terkutuk boleh. Dan memang tadi ada perbedaan di antara di sini di luar dengan di dalam. Yang mau dipakai yang mana? Ya, di dalam ada anak judul kajian tafsir di dalam karya seperti. Saya kembali ke rumusan masalah tadi ya. Rumusan masalah 1 dan 2 itu bedanya apa? Sudah diperjelas dulu. Kata Pak Fajar begitu. Jadi yang pertama bagaimana Syekh Qutb menafsirkan makna sabar dalam Al-Quran. Yang kedua apa makna? Jadi ini mungkin harus diperjelas ya. Mungkin kalau rumusan pertama itu terkait cara menafsirkan ya. Itu nggak ada Mbak. Ya, benar Ustaz. Gimana Anda menjelaskan? Coba jelaskan itu. Jadi untuk rumusan Yang masalah pertama itu mau menjelaskan apa, yang kedua jelaskan apa. Kita jelas bedanya antara pertama dan kedua. Jadi untuk rumusan masalah yang pertama itu terkait tentang bagaimana Syekh Qutb menafsirkan makna sabar. Jadi beliau itu menafsirkan makna sabar itu seperti apa gitu. Kemudian yang rumusan masalah kedua ini maksudnya setelah dilihat dari rumusan masalah pertama tuh, jadi makna sabar seperti apa yang ditafsirkan Syekh Qutb itu. Nah, kaitannya itu apa gitu, Ustaz? Itu kan Anda implementasikan misalnya di bab 3 ya. Rumusan masalah yang pertama itu penjelasan Anda di mana? Di bab 3 itu di mana? Di halaman ya dari awal penafsiran itu Ustaz. Kan di situ tidak disebut cara-caranya. Kan bagaimana?
bagaimana Sayyid Qutb menafsirkan. Bagaimana Sayyid Qutb menafsirkan itu berarti kan Sayyid Qutb menggunakan cara-cara apa dalam menafsirkan sabar, kan itu kata sabar. Tapi yang di bab 3 Anda tulis di sini disebutkan memaparkan tentang makna sabar. Tapi yang bagaimana Sayyid Qutb menafsirkan itu di mana? Nah, ini kan supaya jelas, ya kan? Ini kan hanya makanya tadi kata Pak Fajar, ini hanya daftar ayat-ayat yang ditafsirkan, sehingga perlu ada pemetaan subjudul tadi kan, kira-kira begitu. Nah, di situ kan misalnya Sayyid Qutb memetakan makna sabar dalam sekian macam. Jadi kemudian macam pertama baru ayatnya ini, macam kedua ayat ini, mungkin itu lebih tepat. Kalau bagaimana, apalagi metode yang Anda pakai tadi ketika teknik analisis data itu kan memadukan antara metode maudhu'i dan metode tahlili, ya kan? Sekarang saya mau tanya, kenapa Anda menggunakan metode maudhu'i? Karena judul yang saya ambil kan makna sabar. Jadi di situ emang butuh pembahasan metode tahlili itu, Ustaz. Dengan cara metode tahlili itu, menggunakan metode maudhu'i, dijawabnya gimana, Ustaz? Kenapa Anda milih metode maudhu'i? Karena metode itu yang pas buat membahas judul saya, Ustaz. Harusnya menjawabnya gampang aja, karena penelitian ini mengangkat tema tertentu, yaitu tema sabar, gitu. Ya, Ustaz. Maka tema tertentu maka menggunakan metode maudhu'i. Terus kenapa kamu menggunakan metode tahlili? Yang kedua, Pak, ada metode tahlilinya kenapa? Karena metode tahlili yang cocok berdampingan dengan maudhu'i, Ustaz. Enggak. Karena tafsir yang dipakai kan tafsir tahlili. Tafsir yang dipakai kan tafsir tahlili kan? Tafsir yang dipakai tafsir tahlili, maka untuk menguatkan itu Anda juga mengaitkan dengan tahlili. Nah, disitulah kemudian rumusan masalah pertama itu harusnya ketika diimplementasikan di bab 3 itu bunyinya di situ. Bagaimana cara itu kan harus jelas. Kemudian baru apa makna sabar dan keterkaitannya. Keterkaitannya dengan apa ini? Keterkaitannya dengan sabar itu, Ustadz. Nah, ya, sabar dan keterkaitannya. Keterkaitan dengan apa? Dengan segala aspek, Ustadz. Sabar dan berbagai aspeknya gitu ya. Ya, mana sabar dalam berbagai aspeknya. Ini katakan keterkaitannya ini belum jelas itu ya. Nanti perlu diperbaiki, nanti dibimbing lagi oleh Ustaz Farida biar lebih jelas itu makna sabar dan keterkaitannya. Jadi yang di bab 3 itu kan lebih menguraikan rumusan masalah pertama ya. Kemudian bab 4 lebih menjawab atau menjelaskan rumusan masalah kedua, kira-kira begitu nggak? Iya, benar Ustaz. Bisa begitu nggak? Kalau melihat yang Anda tulis itu begitu. Mestinya kan tidak begitu. Mestinya penjelasan rumusan pertama dan penjelasan rumusan kedua itu semuanya ada di bab 4.
menguraikan data dari tafsirnya Syed Qutb tentang sabar tadi secara umum, baru di sini pemetaan, dianalisisnya. Bagaimana? Jadi menerapkan perpaduan antara tahlili dan maudhu'i itu ada di bab 4 ini, karena kan itu mengkaitkan antara analisis, itu kan mengkaitkan antara teori dengan data, kan begitu. Mungkin nanti perlu jadi ini sebenarnya secara materi sudah bagus, tapi penataannya yang perlu diperbaiki. Mungkin catatan Pak Fajar mungkin sudah ada. Sehingga kalau kita lihat simpulannya itu simpulan antara simpulan 1 dan simpulan 2 itu apa sih bedanya? Kesimpulan 1. Mestinya kan simpulan pertama itu bagaimana tentang bagaimana penafsiran. Kemudian yang kedua tentang makna wisata, kan begitu. Tapi di sini kan hampir sama saja itu. Antara simpulan pertama dan simpulan kedua itu masih jumlah gitu. Kalau simpulan pertama kemudian unsurnya ada 6, simpulan kedua unsurnya ada 5, begitu kan? Tapi ini antara 5 dan 6 ini kan tidak menjelaskan tentang bagaimana tafsiran, tapi justru ini juga menjelaskan makna, juga kan gitu kan. Jadi yang rumusan simpulan pertama juga lebih mengarah kepada makna sabar juga. Bahkan ini mungkin ada keterkaitan dengan peran, keterkaitan dengan dakwah, malah ikut di situ. Ya. Jadi simpulan pertama harusnya menjawab rumusan makna pertama itu bagaimana penafsiran hasil tutup tentang sabar. Nah, yang kedua baru makna sabar dan keterkaitannya. Ada keterkaitan dengan usaha sulit, keterkaitan dengan dakwah, keterkaitan dengan itu malah yang kedua itu. Nanti kalau kita tahu ulang ya. Tapi isinya secara umum sudah bagus. Ketiganya juga rapi. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Demikian Pak Silva. Nanti direvisi. Waktunya berapa San? Ya, sesuai aturan yang ada di sini. 2 minggu kan? 2 minggu. Ya. Pak Silva 2 minggu, ya. Mohon bantuannya saja. Nanti datarannya Ustaz Fajar juga diminta. Ya. Demikian. Itu bisa di download langsung. Enggak saya itu. Ya, demikian kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke ini ya, ke siapa? Yang Malang. Kembali Siti Nurjana. Halo? Gimana Ustazah Farida? Baru disiapin. Mbak Jana ini suaranya belum di-on kan? Mic-nya. Mbak Jana. Milang Malang. Assalamualaikum.
Ya, sudah itu muncul. Operator. Nah, ini beliau cuma bisa baca karena ini belum dimunculkan. Ustazah Nurjana, audionya dinyalakan. Halo. Ustazah Nurjana. Audionya dinyalakan. Nah. Audionya dinyalakan. Nah. Ya. Halo. Halo. Ya, Suara ya. saya kedengeran nggak? Sudah kedengaran. Sudah, oke. Oke. Operator. Ya Kak, silakan mulai Mbak Jana. Oke. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Yang kami muliakan, dosen penguji, Dr. Syamsul Hidayat, kemudian Bapak Muhammad Fajar Pramono, dan dosen pembimbing kami, saya, Ustadzah Faridah yang saya cintai, dan para dosen-dosen SEIKI, saya ucapkan terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan skripsi saya dengan judul Penafsiran ayat-ayat Al-Jannah dalam surat Al-Waqiah, kajian tafsir Ibnu Katsir oleh Siti Nurjannah, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Iskarima Karangpandan Karanganyar, Jawa Tengah 2020. Selanjutnya, latar belakang masalah. Di akhir zaman ini, banyak perselisihan mengenai surga, di antaranya ialah ada yang berpendapat bahwa lafal al-jannah dalam Al-Quran adalah bukan surga yang bermakna at-tawab atau tempat kembalinya orang-orang beriman. Akan tetapi, jadi bab 3 itu hanya imam data. Ia hanyalah taman di dunia. Dan ada yang berpendapat bahwa surga bisa dibeli dengan tiket seharga Rp50.000 dan begitu merajalelanya kemaksiatan yang semakin hari semakin meningkat dengan berbagai bentuk kemaksiatan, dan untuk meningkatkan dan menguatkan keimanan umat, maka berdasarkan latar belakang masalah ini, penulis tertarik untuk membahas penafsiran ayat-ayat Al-Jannah dalam Al-Quran Surat Al-Waqiah demi ingin mengetahui bagaimana Allah memberi gambaran sifat-sifat surga dalam Al-Quran beserta penduduknya dan bagaimana cara meraihnya. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana penafsiran Ibnu Katsir atas surat Al-Waqiah. Kemudian yang kedua, bagaimana gambaran sifat-sifat surga menurut Ibnu Katsir dalam surat Al-Waqiah. Tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui penafsiran Ibnu Katsir atas surat Al-Waqiah. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran sifat-sifat surga menurut Ibnu Katsir dalam surat Al-Waqiah. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya khazanah karya ilmiah dalam studi tafsir, terutama studi tafsir tematik atau tafsir maudhu'i, khususnya yang berbicara seputar ayat-ayat tentang surga di dalam surat Al-Waqiah. Manfaat praktis. Pertama, bagi peneliti atau penulis, penelitian ini dapat menambah pengalaman, meningkatkan wawasan serta pengetahuan bagi penulis tentang ilmu Al-Quran, khususnya menambah pengalaman penulis dalam menganalisis ayat-ayat tentang surga dalam surat Al-Waqiah. Yang kedua, bagi lembaga atau perguruan tinggi,
Dengan adanya kajian ini bisa digunakan sebagai kontribusi bagi masyarakat luas terutama kaum muslimin dalam meningkatkan iman dan mengingat hari pembalasan, sehingga nantinya terbentuk masyarakat yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan dan beramal solih. Dan juga bagi sekolah tinggi ilmu Al-Quran dan tafsir Ishkarimah tentang penafsiran ayat-ayat Al-Jannah dalam tafsir Ibnu Katsir juga bisa menjadi suatu sumbangan sederhana bagi pengemban studi tafsir, dan untuk kepentingan studi lanjutan diharapkan berguna sebagai bahan acuan, referensi, dan lainnya bagi penulis lain yang ingin memperdalam kajian tentang Al-Jannah atau surga. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan dengan merujuk langsung kepada kitab tafsir Al-Quranul Azim, karya Ibnu Katsir sebagai sumber primer dalam penelitian ini. Langkah-langkah yang dilakukan adalah: pertama, mengambil satu surat dan menjelaskan identitas surat, menjelaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan surat tersebut, serta sebab turunnya. Yang kedua, menyampaikan pengertian mengenai terjadinya nama surat. Kemudian yang ketiga, membagi surat kepada bagian-bagian yang lebih kecil dan menetapkan kesimpulan dari bagian tersebut. Biografi Ibnu Katsir. Di sini biografi Ibnu Katsir sudah sangat masyhur. Begitu juga dengan tafsirnya. Jadi penulis hanya menjelaskan sedikit saja. Nama beliau adalah Imamuddin Abul Fida Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir Al-Quraisy Al-Bashrawi Ad-Dimaski As-Safi'i, lahir di sebuah desa yang bernama Mijdal, daerah bagian Busra pada tahun 700 Hijriah. Pada tahun 707 Hijriah, Ibnu Katsir pindah ke Damaskus. Di sana beliau mulai menuntut ilmu dari saudara kandungnya Abdul Wahhab. Ketika itu beliau telah hafal Al-Quran dan sangat mendalami pelajaran hadis, fikih maupun tarikh. Beliau juga turut menimba ilmu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara guru beliau yang terkemuka selain Ibnu Taimiyah ialah Alamuddin Al-Qasim bin Muhammad Al-Barzali dan Abul Hajjaj Yusuf bin Az-Zaki Al-Mizzi. Pergaulan dengan gurunya menumbuhkan berbagai macam faedah yang turut membentuk keilmuannya, akhlaknya, dan tarbiyah kemandirian dirinya yang begitu mendalam. Karena itulah beliau menjadi seorang yang benar-benar mandiri dalam berpendapat. Beliau akan selalu berjalan sesuai dengan dalil, beliau selalu berjalan di atas sunnah. Selain sebagai muallim, beliau juga banyak terlibat dalam urusan kenegaraan. Tercatat aktivitasnya pada bidang ini pada akhir tahun 741 Hijriah sampai 759 Hijriah. Beliau wafat pada tanggal 26 Sya'ban 774 Hijriah. Selanjutnya, tafsir Al-Quran Azim. Tafsir Al-Quran Al-Azim, atau lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, ini adalah salah satu karya beliau. Tafsir ini termasuk tafsir bil ma'sur yang sahih. Adapun corak-corak dari tafsir Ibnu Katsir ini ditemukan 3 corak. Pertama corak fikih, kemudian yang kedua corak ro'yah, yang ketiga corak qiraat. Latar belakang nama tafsir, Ibnu Katsir sendiri tidak menyebutkan nama atau judul kitabnya. Namun Muhammad Husain Al-Zahabi dan juga Muhammad Ali Al-Sabuni menyebutkan atau memberi nama tafsir ini dengan tafsir Al-Quranul Azim. Ada pula yang memberi nama tafsir Ibnu Katsir. Adapun perbedaan keduanya hanyalah pada nama kitabnya saja, sedangkan inti atau isinya tetap sama. Metode penulisan Ibnu Katsir menggunakan metode tahlili, yaitu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan seluruh aspeknya. Mufassir mengikuti susunan ayat sesuai mushaf atau tartib mushafi, mengemukakan arti kosakata, menjelaskan arti global ayat, mengemukakan munasabah dan membahas sabab an-nuzul, disertai sunnah Rasul, pendapat sahabat, tabi'in, dan pendapat penafsir itu sendiri dengan diwarnai oleh latar belakang beliau, latar belakang pendidikan beliau, dan sering pula bercampur baur dengan pembahasan kebahasaan yang lainnya yang dipandang dapat membantu memahami nas Al-Quran tersebut. Bagaimana penelitian antum? Langsung ke penelitian.
Ya, dari sistematika sampai ke ini nih, kesimpulannya. Kesimpulan Ya, saja. Kesimpulan. tadi kan tadi bilang dari abstrak aja cukup. Oh gitu. Kita sudah baca kok, Ustaz. Jangan khawatir. Gimana, Ustaz? Kita sudah baca, langsung kesimpulan coba. Oh, kesimpulan aja, oke. Kesimpulannya, surat Al-Waqi'ah adalah surat yang menceritakan di sini penulis bisa menyimpulkan bahwasanya di surat Al-Waqi'ah ini menceritakan tentang runtunan atau fase-fase kehidupan manusia, baik dari penciptaan, kemudian menceritakan tentang kehidupan manusia, kemudian menceritakan tentang pedoman hidup manusia yaitu Al-Quran, kemudian menceritakan tentang kematian, hari kiamat, dan di situ menjelaskan tentang setelah hari kiamat menjelaskan tentang surga dan neraka, dan kemudian terakhir pengagungan kepada Rabb semesta alam. Adapun gambaran surga menurut Ibnu Katsir ialah tempat kembali yang Allah siapkan untuk orang-orang beriman dan beramal solih. Di dalamnya terdapat kasur-kasur yang empuk yang dilapisi dengan emas dan perak. Mereka bersandar di atasnya dipan-dipan sambil berhadap-hadapan satu sama lain hingga tidak ada satupun yang membelakangi. Di sini menandakan bahwa betapa suci dan bersihnya hati para penduduk surga sehingga darinya tidak keluar perkataan yang tidak baik, perkataan marah atau yang tidak bermanfaat. Mereka dikelilingi anak-anak yang tetap muda, tidak beruban dan juga tidak sombong. Sembari membawa gelas ceret yang berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir, minuman yang beraneka macam rasa dan tidak memabukkan, dan juga buah-buahan yang beragam rasanya. Para penghuni surga mengambil sekehendak hati mereka, dan juga tersedia daging burung yang lezat dan naungan yang terbentang luas, yakni naungan yang tidak terputus. Di dalamnya tidak terdapat matahari, tidak panas seperti sebelum terbitnya fajar. Surga itu tidak terang, tetapi seperti waktu antara terbit fajar sampai terbit matahari. Bidadari yang bermata indah, mereka berbaring di atas kasur-kasur yang Allah tinggikan dan menyenangkan. Mereka bak perawan yang memperlihatkan perasaan cinta pada suaminya dengan rayuan kecantikan dan kemolekannya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Kemudian yang siapa dulu ini? Monggo Ustaz Kamsul. Monggo Pak. Ganti. Oh ganti. Terima kasih. Bisa didengar suara saya, Mbak Nurjana? Nah, Ustaz. Nurjana membahas tentang jannah. Yang dibahas tentang jannah juga kan? 6. Konsisten namanya yang dibahas. Terinspirasi. Alhamdulillah, nama yang sangat bagus diberikan. Alhamdulillah. Terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat barakallahu fiik. Amin wa fiikum warahmatullah. Menyelesaikan skripsi Anda, penelitian Anda tentang penafsiran ayat-ayat Al-Jannah dalam surat Al-Waqi'ah, kajian tafsir Ibnu Katsir. Tapi kalau Pak Katsir mau mengusulkan perbaikan, ada beberapa hal yang ingin saya klarifikasi. Ini abstrak bahasanya belum ada ya. Baru abstrak bahasa Indonesia. Ini kan panjang ini, ada 2 halaman. Tadi kan di dalam pedoman itu abstrak maksimal 250 kata. Ini sudah dihitung berapa kata? Berapa puluh kata? Ya, ngitung. Disesuaikan dengan pedoman ya. 250 kata saja dengan 1 spasi. Bahkan hanya 1 paragraf. Di sini juga dilengkapi keyword harusnya, kata kunci. Di sini belum ada ya. Kata kuncinya, ada.
Mungkin di depan kata kuncinya. Kata kunci belum ada ya. Jadi Anda harus memilih kata kunci yang paling penting di dalam skripsi Anda itu 2 sampai 5 kata di samping Al-Jannah itu sendiri. Baik, sekarang kita lihat rumusan masalah. Masalah. Tadi yang ini hanya kurang tepat, terutama dalam penerapan di bab-bab. Sekarang yang pertama, bagaimana penafsiran Ibnu Katsir tentang surat Al-Waqiah? Itu menurut Mbak Nurjana, kata-kata atau pertanyaan bagaimana penafsiran Ibnu Katsir atas surat Al-Waqiah itu dalam arti apa itu? Dimaksudkan untuk menjelaskan apa? Menjelaskan, pengen tahu keseluruhannya, penafsiran Ibnu Katsir tentang keseluruhan surat Al-Waqiah tersebut, gitu. Jadi ini seluruh surat Al-Waqiah dibahas gitu ya? Oke, semuanya. Jadi baru di situ kan itu dijelaskan di bab berapa itu? Bab 3 atau 6. Nah? 6, di bab 3 full tentang penafsiran surat Al-Waqiah. Ya, judulnya tentang penafsiran surat Al-Waqiah. Nah, menurut Anda bagaimana Pak Said Qutb ini menafsirkan Al-Waqiah? Ibnu Katsir, Ustaz. Ya? Ibnu Katsir bukan Said Qutb. Saya kan yang sebelumnya Said Qutb. Bagaimana Ibnu Katsir itu menafsirkan surat Al-Waqiah itu bagaimana caranya? Bagaimana itu kan bicara cara itu? Okay. Menafsirkannya itu dengan mengelompokkan, membagi dengan bagian-bagian kecil, dikelompokkan dulu, baru nanti ditafsirkan per ayat atau per kata atau secara global, gitu. Nah, di situ mestinya sekaligus pandangan peneliti sudah mulai terlibat ya. Di sini kan ada kelompok ayat 1 sampai 12. Maksudnya ayat 13 dan seterusnya. Kan di kelompok-kelompok itu. Pengelompokan itu didasarkan pada apa? Kira-kira begitu. Oh, gitu. Jadi di Ibnu Katsir itu sudah dikelompokkan sendiri gitu. Sudah dikelompokkan dari Ibnu Katsirnya, cuman penulis cuma menganalisa di kelompok ini tentang apa gitu. Jadi bisa mengambil kesimpulan pertama tentang hari kiamat gitu. Ya, jadi saya kira lebih bagus misalnya kan Al-Waqiah ayat 1 sampai 12 tentang apa? Tentang kejadian hari kiamat. Itu disebutkan. Tapi masuk juga di situ tentang surga juga sih. Iya. Kemudian nanti yang 13 sampai 26 simpul utamanya tentang apa? Supaya orang tahu. Oh gitu, insya Allah. Ini ayat 13 sampai 20 ini. Oh, nah. Ustaz. Tidak sekedar asal mengelompokkan. Oh ya. Nah, insya Allah nanti akan diperbaiki. Pengelompokan itu ada maksud, dan yang menjelaskan maksud itu adalah Mbak Nurjana setelah membaca tafsir Ibnu Katsir ini. Itu namanya metodologinya jalan. Nggih. Kalau cuma pengelompokan sesuai dengan kitab itu, ya
Sebenarnya hanya mengambil alih saja kan gitu. Oh gitu, insya Allah. Kan saya Jangan berbagi. mengambil alih dari kitab tafsir dipindahkan ke sini. Oke. Ideologinya nggak jalan. Jadi Oke. 1 sampai 12 tentang apa? Mungkin 1-2 kata. Terus 27 sampai 40 tentang apa? Ini metodologi yang jalan. Tapi metodologinya tentang apa juga? Metodologi yang dipakai apa? Teknik pengumpulan. Ya, Metode Maudu'i memakai metodenya Mustafa Muslim. Kan Maudu'i itu kan tematik. Berarti omongan itu kan ada tema-tema tertentu kan. Dan sekaligus sudah mulai dilibatkan itu metodologi. Oh ya. Ya, supaya tidak hanya mengambil part dari kitab tafsir yang yang ini yang diambil kitab tafsirnya, kitab yang asli atau terjemahnya? Terjemahan. Nah, itu terjemah. Ya, nggak apa-apa sih. Cuman memang metodologinya harus sudah mulai dilibatkan ya. Kan maksudnya diterapkan. Jadi kelompok 1 itu tentang apa, kelompok 2 tentang apa, dan seterusnya. Insya Allah. Terus yang kedua kan tentang masalah tentang sifat-sifat surga. Oke, iya nggak? 6. Gambaran sifat-sifat surga. Gambaran sifat-sifat surga. Gambarannya begitu singkat ya. Kalau dalam pembahasan di bab 4 itu yang paling menarik apa itu? Gambaran tentang sifat surga menurut Ibnu Katsir. Yang paling menarik. Kan apa namanya, tafsir Ibnu Katsir ini terkenal sebagai tafsir bil ma'thur, ya kan? Tafsir bil ma'thur berarti kan dia menggunakan riwayat-riwayat. Nah, di situ kan misalnya bisa dijelaskan yang menarik karena beliau selalu menjelaskan ini berdasarkan riwayat. Misalnya surga yang gambarnya begini, riwayatnya apa, bisa dijelaskan? Gimana Ustaz? Maaf. Gimana? Anda coba jelaskan gambaran surga menurut Ibnu Katsir. Ketika Ibnu Katsir mengutip riwayat-riwayat dalam hadis atau dalam. Oh ya, ntar saya cari. Salah satu contoh. Salah satu contoh. Ya. Surga. Bentar. Pakai riwayat siapa misalnya gitu. Ada nggak? Bentar Ustaz, nih ada riwayatnya Imam Ahmad. Dibacakan ya Ustaz ya? Coba digambarkan gambar itu sifat yang seperti apa, riwayatnya. Oh. Waduh. Maksudnya dijelasin gimana? Gak paham. Ya jadi apa namanya? Karena Ibnu Katsir ini kan tafsir al-maqsur, tafsir bil maqsur. Ketika beliau menggambarkan misalnya ada visi bil mamdud, batal bil mamdud, bil mamdud, itu kan penjelasan riwayatnya seperti apa? Ada enggak? Meriwayatkannya itu dari beberapa perawi. Contohnya contohnya dari walah mitari mimma yasyahun. Belum mengambil riwayat Imam Ahmad yang artinya daging burung dari apa yang mereka inginkan. Gitu. Dan dari riwayat Ahmad juga, kemudian burung surga itu seperti unta yang berkeliaran di pepohonan surga. Jadi beliau tuh banyak ngambil riwayat, ada dari
Anas atau Imam Ahmad gitu. Kemudian dipadukan di situ. Jadi sudah dijelaskan. Jadi ada pembahasan tentang sifat-sifat dan menerapkan bahwa Ibnu Katsir itu tak terjadi. Terus yang terakhir tentang metodologi juga dibuka metodologi lagi tentang sumber sekunder. Sumber sekunder itu kenapa disebutkan di sini menggunakan tafsir At-Tabari, menggunakan tafsir Sa'di. Kenapa kalau itu yang dipakai sumber sekunder? Sebagai pendukung untuk biar menganalisanya itu lebih kuat gitu. Jadi misalnya menurut Ibnu Katsir seperti ini, kemudian didukung lagi dengan pendapat Imam As-Sa'di atau At-Tabari sama satunya lagi. Kemudian di situ karena adanya kesamaan, jadi peneliti milihnya tafsir itu gitu. Tafsir At-Tabari dengan tafsir Ibnu Katsir itu keluarnya lebih dulu mana? Duluan At-Tabari kayak. Data sekunder itu misalnya kalau mengambil kitab-kitab tafsir yang merujuk kepada Ibnu Katsir dibatasi di situ. Kemudian juga jurnal-jurnal ilmiah. Nanti kan kita lihat jurnalnya agak kurang ini ya. Jurnal ilmiah sekarang banyak banget dan online semua. Nah, sekarang itu bisa ditolong banyak jurnal ilmiah tentang Al-Quran berbagai bahasa Arab, Inggris, Indonesia banyak. Maka data sekunder bagusnya mengambil juga jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang Ibnu Katsir. Apalagi membahas tentang Al-Jannah juga. Biar Al-Jannah itu bisa menjelaskan namanya dengan sebaik-baiknya berdasar Ibnu Katsir juga. Ya, kalau nanti data sekundernya dibenahi ya. Kalau kita Insya Allah. batasi kitab tafsir yang sesudah Ibnu Katsir, karena untuk cross check orang-orang yang merujuk kepada Ibnu Katsir atau orang-orang yang meneliti Ibnu Katsir dan orang-orang yang meneliti tentang Al-Jannah. Mungkin kalau ada kitab khusus tentang Al-Jannah yang itu merupakan tafsir maudhu'i tentang Al-Jannah juga bagus. Untuk ini saya kira untuk perbaikannya. Cukup ya ada Fajar lebih banyak memberikan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada Ustaz Fajar ngomong. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Ustazah Faridah sama Ustazah Nurjanah yang sedang mahasiswinya untuk bisa sampai di sini ya. Kemudian yang perlu semester berapa ini Siti Nurjanah? Semester 12 Ustaz. Oh, semester 12. Malang ya rumahnya? Oh iya. Enggak, aslinya Madura, cuman lagi men-sharekan Al-Quran sesuai dengan visi misi Karimah, menyebarkan Al-Quran di berbagai penjuru. Langsung aplikatif ya. Okay. Fair. Saya nanya dulu ya yang agak langsung kesimpulan. Jadi kesimpulan dulu aja. Kan di situ dijelaskan kesimpulannya itu ya, ambil ya. Maaf. Kesimpulan adalah tentang gambaran jannah tadi kan.
Sana menurut Ibnu Katsir adalah bla 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 gitu ya. Itu kok saya menangkap di hampir semua tafsir atau cuman terjemahnya itu kayaknya sama ya. Ya begitu jannah itu. Terus apa yang bedakan penafsirannya siapa? Ibnu Katsir ya. Ya, apa yang bedakan penafsiran Ibnu Katsir tentang jannah itu dengan mufassirin yang lain? Karena kan saya tangkap sama saja ini. Kalau kita baca di terjemahan tafsir yang lain. Moga. Jadi penafsiran Ibnu Katsir dan penafsiran pendukung yang lain yang disebutkan tadi memang ada kesamaan, bukan ada kesamaan, emang selaras, senada. Jadi jadi sebagai pendukungnya gitu. Kalau ini tuh emang kalau pendapatnya itu emang gini gitu. Karena gambaran surga itu emang nggak ada perselisihan tentang hal itu gitu. Jadi kayak sebagai pendukungnya aja. Kayak menguatkan, menjadikan penguatan. Gimana Ustaz? Mestinya kan itu bandingkan kan dengan yang lain. Selain dibanding kitab tafsir itu apa sih yang spesifik dari penafsiran jannah dari Ibnu Katsir? Apa ya? Karena umpama kita baca di tafsir yang lain, ya jannah itu begitu, ya. Bla 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 itu. Tapi kan ketika antum ingin menjelaskan, kan saya ingin kaitannya nanti tentang judul ini kan. Artinya kan ada yang spesifik. Penafsiran ayat Al-Jannah dalam surat Al-Waqiah, kajian tafsir Ibnu Katsir. Apa yang istimewa dari? Yang istimewa, kalau misalnya dari segi dilihat dari suratnya, di surat Al-Waqiah ini bisa dijelaskan detail, gitu, detail dari baik dari cerita tentang penghuninya, sungai di surga, makanan dan lain sebagainya. Di Al-Waqiahnya atau kitab tafsir Ibnu Katsirnya? Kalau tafsir Ibnu Katsir, memilih tafsir Ibnu Katsir karena beliau kan menjelaskannya itu lebih detail. Jadi semua ayat itu dijelasin, sedangkan tafsir kayak As-Sa'di atau Al-Marogi cuman beberapa langsung dijadikan satu, berapa ayat dijelaskan jadi satu gitu kan. Sedangkan Ibnu Katsir itu terperinci, lebih terperinci gitu. Kalau di As-Sa'di ada yang ayat tidak dijelaskan gitu. Kalau Ibnu Katsir dijelaskan semuanya gitu. Perdebatan akademiknya itu di situ menurut saya. Jangan jannahnya ini kan, jannah. Tapi apa sih bedanya tafsir Ibnu Katsir dibanding dengan tafsir-tafsir yang lain? Terkait dengan apapun termasuk menyangkut soal jannah. Kira-kira gitu. Kemudian kita kembali lagi ya ke hal-hal teknis ya. Jadi ini penulisannya, tolong diperhatikan ya. Spasinya satu kalau namanya abstrak. Ya, nah ini kan apa ini hasilnya ayat-ayat. Ini tuh di pembahasan ya kalau memang ingin menyebutnya. Nah, di kesimpulan di abstrak itu cukup apa yang tadi? Apa yang spesifik dari Ibnu Katsir? Nggak terjawab di sini. Ya ayat apa itu kutipan itu sebaiknya jangan dimasukkan di abstrak. Ya, itu banyak sekali. Ini bukan lagi abstrak. Apa itu abstrak itu? Bersana. Cuman sebagai bayangan tentang skripsi tersebut. Ringkasan ya. Ringkasan yang sifatnya komprehensif. Ya, bahasa Inggrisnya masih utang ya. Setelah diperbaiki, diperbaiki. Terus berikutnya nanti catatan-catatan sudah saya kirim nggak ke Ustaz Farida. Terus pengantar ya, ini spasinya satu saja. Nah ini kan nggak konsisten ini. Ini satu spasi apa 1,5 spasi atau 2 spasi?
Saran saya untuk pengantar satu spasi. Kalau antum misalnya di sini nyebut beberapa nama ya, Kaprodi sudah hanya dulu Kaprodi dulu kepada pembimbingnya. Juga dosen-dosen itu antum sebut ya, ya, biar lebih akrab ya. Siapa sih dosen-dosen antum? Kan berapa tahun? 6 tahun kan, masa nggak hafal? Oke, syukur teman-teman diskusinya kita. Ini. Oke, terus yang tadi di bab 34. Ini sebaiknya ada poin-poinnya ya di bab 3 ini. Ya tadi, melelahkan pembaca itu. Misalnya Al-Waqi'ah ayat 1 sampai 12. Katakanlah tentang Al-Jannah, tapi kan penekanannya di mana di ayat Al-Waqi'ah 1 12. Terus 13 26. Itu penekanannya apa dan seterusnya. Sehingga nanti kalau antum paparkan begini ya berat ya bagi pembaca. Terus yang berikutnya ini ya yang antum maksud analisa itu di situ apa? Ini kan bedanya kan hanya penafsiran surat Al-Waqi'ah, kemudian yang kedua adalah analisa penafsiran ayat Al-Jannah dalam surat Al-Waqi'ah. Apa yang bedanya? Jadi kayak kan di bab 3 menjelaskan penafsiran tentang keseluruhan surat Al-Waqi'ah. Nah, di bab 4-nya menganalisa hanya tentang surganya saja. Jadi dari berbagai mufasir dari tafsir kitab rujukan kitab primernya, kemudian yang sama tafsir pendukungnya, di situ menganalisa pendapat-pendapat mufasir tersebut dan kemudian disimpulkan. Menganalisa itu apa? Menganalisa makanya sebenarnya bentuk sederhananya itu misalnya analisa itu bisa kita lihat misalnya dari sisi kelebihan, kekurangan, metode dan cara tafsir. Dan misalnya itu kelebihan dan kekurangan dalam menafsirkan Al-Jannah dan seterusnya. Itu saya kira ya. Ini kan apa ya bedanya misalnya ini penafsiran Al-Waqi'ah, surat ini dan surat ini, terus penafsiran surat Al-Waqi'ah, dan diulang lagi kan ini. Apa yang bedakan? Iya sih. Ya. Nah, iya. Nah, terus selebihnya untuk daftar pustaka tadi sudah disinggung oleh Ustaz Samsul Hidayat. Ya. Pertama memang yang pokok itu Ibnu Katsir ya. Itu harus ada, karena tentu kan bicara tentang apa? Ibnu Katsir. Mana Ibnu Katsir? Mana ini? Berapa? Satu aja. Satu itu pun terjemahan. Kalau yang asli nggak ada. Terus ini kita yang klasik. Bukan juga ini. Bukan hanya satu aja. Jurnal nggak ada. Jurnalnya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tolong itu juga ditambahkan ya untuk jurnal. Insya Allah. Insya Allah. Ini aja saja Faridah ya. Mabruk ya. Semoga manfaat dan barokah untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sofa. Satu lagi. Ini kalian sofa. Jadi harus di situ.
Saya tak mau mikir. Ikuti. Oh. Ini lanjut apa? Ya. Lah, ini siapa ya? Ya, Jar. Every Burial so far ini sudah hadir di samping. Kita persilakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Syamsul Hidayat, MAG, Ustaz Fajar Pramono, MSI, Ketua Sidang Saudara Farida MAG yang saya cintai, dan asatidzah dan kawan-kawan STG Syarima yang ada maupun Ahmed. Saya ucapkan terima kasih pada kesempatan ini. Saya akan presentasikan skripsi saya yang berjudul Studi Penafsiran Makna Tabaruj dalam Al-Quran, Studi Komparatif Quran Surat Al-Ahzab ayat 33 dalam Tafsir Al-Tabari dan Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Latar belakang, Islam datang untuk memuliakan wanita. Segala sesuatu yang telah ditentukan oleh syariat Islam mempunyai kebaikan dan hikmah di baliknya. Allah memerintahkan kepada kaum wanita untuk menjaga kehormatan diri yaitu iffah dalam berhubungan dengan lawan jenis, menutup aurat dan memakai pakaian yang pantas dan sopan sesuai syariat Islam agar kaum wanita terhindar dari fitnah syubhat dan hal-hal yang diharamkan. Tidak diragukan bahwa istiqomahan, kebaikan akhlak dan kehormatan diri wanita menjadi sebab kebaikan generasi masyarakat. Maka musuh-musuh kebangkitan Islam sengaja dengan usahanya menggelincirkan wanita dari hukum-hukum Islam. Namun Allah menggagalkan tipu daya mereka dan menemukan hati orang-orang yang bertakwa di atas ketaatan. Penelitian ini mengkaji salah satu bentuk dalam menjaga iffah seorang wanita yaitu tabaruj dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 33 berdasarkan tafsir Al-Tabari dan Al-Jami' li Ahkam Al-Quran serta persamaan dan perbedaan keduanya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana menafsirkan makna tabaruj menurut tafsir Al-Tabari dan tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Kedua, bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran antara tafsir Al-Tabari dan tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran dalam menafsirkan surat Al-Ahzab ayat 33. Tujuan penelitian untuk mengetahui penafsiran makna tabaruj menurut tafsir Al-Tabari dan tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Yang kedua, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran keduanya. Kajian pustaka, di sini saya mencantumkan 3. Yang pertama, tabaruj tentang wanita menurut pandangan Islam, studi tafsir Al-Quran oleh Sri Hartini pada tahun 1905, Universitas YIN Suranapa, Surabaya. Yang kedua, tafsir larangan bersolek atau tabaruj dalam surat Al-Ahzab ayat 33 menurut Al-Tabari oleh saudari Sitraful Adifah pada tahun 2004. Tafsir hadis UIN Suranapa, Surabaya. Yang ketiga, pemahaman dan pengamalan mahasiswi Fakultas Sosiologi dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011. Studi kasus tentang hadis tabaruj yang dilakukan oleh saudara Nezar Al-Syahda pada Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di tahun 2011. Metode penelitian, jenis penelitiannya yang saya gunakan adalah perpustakaan. Kemudian objek penelitiannya berdasarkan trigger itu ada 2, tafsir Al-Tabari dan tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Sekundernya literatur dari buku jurnal ilmiah, skripsi dan artikel yang relevan dengan tema. Kemudian teknik pengumpulan datanya saya menggunakan dokumentasi. Teknik analisa datanya itu komparasi. Gambaran umum tafsir Al-Tabari adalah buah karya tafsir Al
digunakan dalam tafsir ini adalah bersandarkan pada pendapat dan pandangan para sahabat tabi'in dan tabi'in melalui hadis yang mereka riwayatkan atau dengan ma'thur. Sedangkan metode yang digunakan Al-Tabari dalam menafsirkan Al-Quran adalah metode tahlili dan menggunakan orientasi gabungan antara al-ma'thur dan qira'i. Kemudian Al-Jami' Ahkam Al-Quran merupakan karya Imam Al-Qurtubi, salah satu kitab tafsir yang paling lengkap dalam membahas fikih di eranya. Metode penafsiran Al-Qurtubi kalau dilihat dari sumbernya masuk kategori tafsir bil-inqiradi, yaitu cara menafsirkan Al-Quran yang didasarkan atas perpaduan antara sumber riwayat yang kuat dan yang sahih dengan sumber hasil ijtihad pikiran yang sehat. Ketiga dari penjelasannya adalah metode muqarrib, dilihat dari keluasan penjelasannya adalah tafsir atau terperinci. Kalau dilihat dari sistematika penulisannya merupakan tahlil. Adapun cara penafsirannya adalah fikih. Gambaran umum tentang tabaruj. Tabarujna terambil dari kata barajna, yaitu nampak dan memiliki. Kamus Al-Munawwir, kata tabaruj ialah mempertontonkan perhiasan dan kecantikan pada orang lain. Tabaruj secara etimologis adalah menampakkan diri, yaitu bersolek atau berhias memperlihatkan diri yang dilakukan oleh para wanita dan memamerkan kecantikannya atau keelokan tubuhnya sehingga menimbulkan riya lawan jenis dan fitnah bagi keduanya. Sedangkan secara terminologis ajaran Islam, tabaruj adalah menampakkan perhiasan, aurat, dan keindahan tubuhnya sering kepada suaminya. Pendapat ulama mengenai tabaruj dikutip dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsirnya. Beliau menafsirkan ayat surat Al-Ahzab ini dengan janganlah kalian para wanita sering keluar rumah dengan berhias atau memakai pewangian sebagaimana kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang dahulu. Mereka tidak memiliki pengetahuan agama dan iman. Semua ini dalam rangka mencegah keburukan bagi kaum wanita dan sebagainya. Bentuk-bentuk tabaruj ini berdasarkan dari Syekh Muhammad Nasruddin Albani. Yang pertama, mengenakan pakaian yang tidak menutup seluruh badan selain yang dikecualikan. Kedua, mengenakan pakaian yang berfungsi sebagai perhiasan. Ketiga, mengenakan pakaian tipis dan transparan. Keempat, mengenakan pakaian yang ketat menggambarkan bentuk lekukan tubuh meskipun kainnya tidak tipis. Kelima, wanita yang keluar rumah dengan memakai minyak wangi atau parfum. Keenam, wanita yang memakai pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki. 7. Wanita yang memakai pakaian yang menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. 8. Wanita yang memakai pakaian syuhrah. Dari larangan tabarruj di dalam Quran terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 33 dan An-Nur ayat 31 dan 60. Perbandingannya antara tafsir Al-Tabari dan tafsir Al-Jami. Yang pertama, dalam menafsirkan Al-Qur'an, Tabari memaparkan banyak ragam pendapat ulama qiraat dapat mengungkapkan makna ayat. Begitu juga dengan Qurtubi banyak memaparkan ragam pendapat ulama qiraat untuk memaknai arti Al-Qur'an. Al-Tabari mengartikan lafaz makna tabaruj ini adalah dengan berjalan berlenggak-lenggok. Sedangkan tabaruj menurut tafsir Al-Jami Ahkam Al-Quran ialah terbuka dan nampak oleh mata yang harus ditutupi, termasuk maknanya berjalan dengan berlenggak-lenggok, lemah memulai, genit, dan memperlihatkan kecantikan tubuh. Menurut Tabari, ayat ini diturunkan untuk perintah khusus untuk para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Qurtubi, ayat ini mencakup seluruh kaum wanita meskipun lafadznya untuk istri Nabi. Kemudian selanjutnya, makna jahiliyah al-ula atau dari menguatkan pendapatnya berdasarkan riwayat yang dianggap paling mendekat kebenaran, yaitu berada di antara Nabi Adam dan Nabi Isa alaihissalam, sehingga disimpulkan maknanya adalah jahiliyah yang ula itu adalah sebelum Islam. Begitupun juga tafsir Al-Jami menafsirkan makna jahiliyah itu adalah kaum jahiliyah di mana kaum sebelum diturunkan syariat yang dipenuhi dengan perbuatan kufur. Kemudian kata ulah menerangkan bahwa itu terjadi pada zaman sebelumnya, yaitu sebelum datangnya Islam. Kemudian At-Tabari memberikan penjelasan adanya jahiliyah akhir, yaitu antara masa Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Qurtubi tidak ada menjelaskan jahiliyah akhir. Kemudian At-Tabari menjelaskan sebab nuzul ayat ini melalui sebuah riwayat dari Al-Hakam Ibnu Yainah.
Sedangkan Qurtubi tidak akan menjelaskan tentang sebab nuzul ayat ini. Atau berarti dalam menafsirkan ayat ini lebih baik menyebutkan riwayat-riwayat hadis daripada menafsirkan dengan ayat Al-Quran. Sedangkan Qurtubi dalam menafsirkan ayat ini menafsirkannya dengan mengkaitkannya dengan ayat-ayat yang lain. Begitu juga dengan hadis sebagai sumber dalilnya. Kesimpulannya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kamu berhias dengan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Atau bagi menafsirkannya, Allah melarang istri-istri Nabi SAW untuk bertingkah laku seperti wanita-wanita jahiliyah al-ula, yakni dahulu sebelum datangnya syariat Islam. Kemudian tafsir Al-Jami al-Ahkam al-Quran, perintah larangan Allah agar para wanita diharuskan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh para wanita sebelum datangnya Islam, dan Allah mewajibkan para wanita untuk selalu berada di dalam rumah. Apabila ada sesuatu kepentingan yang mengharuskan mereka keluar rumah, maka mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menebar pesona dan keluar mengenakan pakaian yang tertutup. Demikian. Mungkin dari saya yang membutuhkan penafsiran. oh iya. Baca dulu yang boleh dijawab. Jadi Ustaz baca dulu. Nah, sepertinya Zat mau panjenengan dulu karena beliau. Saya pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang pertama diucapkan selamat kepada Mbak Evi Berliana Sofa yang telah menyelesaikan studi di Iskarima Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dengan skripsi yang berjudul studi penafsiran makna tabarruj dalam Al-Quran, studi komparatif. Nah, ini studinya 2 kali, dikurangi 1 aja. Yang pertama nggak usah pakai studi, penafsiran makna tabarruj dalam Al-Quran, baru studi komparatif Quran surat Al-Ahzab ayat 33 dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Jami li Ahkam Al-Quran. Jadi lebih efektifnya bisa dikonsultasikan dengan pembimbing tadi. Saya ingin melihat rumusan masalah. Ada 2 rumusan masalah. Bagaimana penafsiran makna tabarruj menurut tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Jadi gimana ini penjelasannya? Bagaimana penafsiran itu sebenarnya menjelaskan apa? Ingin mencari apa, Mbak Evi? Jadi di rumusan pertama ini makna tabarruj yang di dalam surat Al-Ahzab itu berdasarkan pandangan mufassir 2 ini, Ustaz. Jadi makna tabarruj itu seperti apa dari kata ini? Lalu yang kedua? Kalau yang kedua itu mencari persamaan dan perbedaan dari penafsiran mufassir tersebut. Ketika menjelaskan yang pertama itu persamaan perbedaan belum diketahui. Persamaan dan perbedaan sudah ada, Ustaz.
mestinya kan kalau yang pertama itu tentang cara atau proses penafsiran, kan? Proses penafsiran makna tabarruj. Misalnya kalau At-Tabari itu tafsir, ciri At-Tabari tafsir apa? Riwayat. Riwayat. Kalau Al-Jamilah Al-Malabiyah akan Al-Quran ini Dan corak fikih. tafsir corak fikih. Jadi di situ kan nanti bisa disebutkan. Jadi penafsiran At-Tabari lebih kepada riwayat. Jadi menafsirkan tabarruj berdasarkan riwayat. Sedangkan Al-Jamilah li Ahkamil Quran menafsirkan tabarruj berdasarkan prinsip-prinsip. Oke, misalnya begitu ya. Saya bukan peneliti, ya ini yang saya tahu yang meneliti. Jadi kan di situ berbicara tentang cara, berbicara tentang proses dan keadaan. Kalau yang kedua mungkin lebih kepada keadaan, ya, keadaan sama dan keadaan beda, kan gitu kan? Yes. Sama dan keadaan beda. Coba sekarang kalau diterapkan di dalam bab-bab yang Anda bahas. Rumusan masalah yang pertama Anda jelaskan di mana pembahasannya atau uraiannya? Ada di bab 3, Ustaz. Ada di bab 3. Tentu ini kan menyesuaikan ciri-ciri tafsirnya itu ya. Ciri-ciri tafsirnya muncul nggak di situ? Coba dijelaskan secara ringkes. Kalau At-Tabari menafsirkan tabarruj bagaimana? Kalau apa namanya? Ini Al-Jami' Ahkamil Qur'annya apa ini? Al-Qurtubi ya. Kalau Al-Qurtubi gimana? Jadi kalau At-Tabari dalam menafsirkan ayat ini, beliau bersarkan kepada riwayat-riwayat yang dianggap beliau paling benar. Jadi beliau menafsirkan maknanya dilengkapi dengan menyebutkan beberapa riwayat yang mendukung. Kemudian setelah itu beliau juga memaparkan beberapa pendapat ulama. Setelah keduanya dikomparasikan, beliau akan memiliki pandangan sendiri tentang makna ini. Ya, baik. Anda sudah bisa menjelaskan pertanyaan. Berikutnya saya bertanya tentang sebelum ke metode tentang ini dulu berdua. Dan itu judulnya gambaran umum kitab At-Tabari dan gambaran umum tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jadi kenapa ada gambaran ayat tabarruj? Kemudian gambaran ayat tabarruj itu isinya tidak menggambarkan ayat tabarruj. Ada makna tabarruj, pendapat ulama tentang tabarruj, bentuk-bentuk tabarruj, dari larangan tabarruj. Itu gimana itu? Judul dengan isinya kan kalau judulnya gambaran umum tentang At-Tabari dan Al-Jami' li Ahkamil Quran. Cukup itu saja, cukup. Jadi yang ke 2.4 itu mungkin malah untuk melengkapi yang konseptualisasi tentang tabarruj. Mungkin perkayakan di sana sudah cukup. Sedangkan yang di sini cukup menjelaskan sesuai judul. Judulnya gambaran tafsir At-Tabari dan gambaran umum Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jadi yang 2.4 itu mungkin ditambahkan di konseptualisasi tentang tabarruj sebelumnya. Jadi hanya mungkin muatannya dipersingkat salurannya karena
konseptualisasi itu tidak usah banyak-banyak juga. Jadi 2.4 itu menurut saya tidak ada itu, karena itu keluar dari judul, ya kan? Kecuali kalau di judulnya diberikan gambaran umum tentang kitab ini, gambaran umum tentang kitab itu, dan gambaran umum tentang ayat-ayat tabarruj. Gimana? Nanti tolong bisa dikonsultasikan kepada pembimbing. Apakah mau dirubah judul keduanya atau 2.4-nya dihilangkan? Itu lebih praktis, dihilangkan aja. Substansinya kalau ada yang perlu dimasukkan, masukkan dalam konseptualisasi. Dan berkaya konseptualisasi. Nanti silakan mana yang dipilih. Bisa begitu atau bisa juga gambaran umum. Tapi kalau melihat karena kedua itu kan gambaran umum tentang objek penelitian kan. Objek penelitian itu kan kitab, 2 kitab itu. Jadi lebih baik 2.4-nya mungkin yang dihilangkan. Hilangkan untuk memperkaya yang konseptualisasi. Kemudian disebutkan tadi di sini sumber sekunder itu ada jurnal-jurnal ya. Tapi saya lihat jurnalnya cuma 3. Jurnalnya cuma 3. Padahal jurnal tentang ilmu Al-Quran, tafsir, dan membahas kitab-kitab itu sangat banyak. Saya kira mungkin bisa ratusan artikel ya. Jadi supaya penelitiannya Mbak Evi ini menjadi aktual dengan perkembangan ilmu-ilmu yang baru, maka jurnal ilmiahnya diperbanyak. Karena jurnal ilmiah itu melakukan penelitian-penelitian tentang Al-Tabari, tentang Al-Qurtubi, tentang kitab tabarruj, tapi dengan itu juga bisa memperkaya nanti di dalam latar belakang masalah. Apa Ustaz? Sebenarnya ini juga ada lebih dari 3, maksudnya cuman dari tulis di sini cuma 3. Gitu. Kalau yang jurnalnya tidak cuma 3 ya semuanya harus masuk dalam daftar pustaka. Jadi apa yang dikutip masuk dalam daftar pustaka dan juga dalam footnote catatan kaki. Semua yang dikutip harus masuk. Karena kalau nggak masuk, nanti di sini belum diterapkan nih ya. Untuk mengikuti ujian skripsi, naskah skripsi harus dicek berapa persentase plagiarismenya belum diterapkan ya. Kalau di UMS itu harus diterapkan dan maksimal 25%. Jadi nanti kalau ternyata dimasukkan di situ yang merah itu 80%, apalagi nggak menyebut sumber, nah itu berarti masuk plagiarisme, tidak orisinal. Tapi kalau mungkin 40 ke bawah, itu masih bisa diterima lah, yang merahnya 40 ke bawah itu kan dimasukkan Mesir itu udah ketemu. Ini ternyata ngambil dari sana, tapi nggak disebut sumbernya. Jadi jurnal penting itu di situ ya. Semua yang dikutip harus disebutkan sumbernya. Nah sekarang Anda jelaskan inti perbedaan dari At-Tabari dengan Al-Qurtubi itu apa? Tentang tabarruj. Itu perbedaannya. Intinya itu perbedaan dari 2 tafsir ini dalam menafsirkan surat Al-Ahzab ayat 33. Kalau Tabari menafsirkan ayat ini itu dikhususkan untuk para istri Nabi. Para istri Nabi. Khusus para istri Nabi. Karena sesuai dengan lafadznya. Kemudian dari maknanya beliau berpendapat tabarruj itu artinya berlegak-legok. Sedangkan Qurtubi memaknai ayat ini tidak cuma
para istri Nabi, tetapi juga seluruh kaum wanita. Itu juga dibenarkan atau dikuatkan oleh Buya Hamka, karena memang istri para Nabi adalah Ummahatul Mukmin. Kemudian Qurtubi dalam menafsirkan makna tabarruj itu tidak cuma berlenggak-lenggok, tetapi juga ada mengisyaratkan dengan berlenggak-lenggok, memulai demi dan memperlihatkan kecantikan tubuh yang mereka miliki. Jadi kalau tafsir Qurtubi ini dia lebih panjang dalam menjelaskan makna tabarrujnya ini. Gitu, Ustaz. Ya, di samping itu kan perbedaan metodenya ya, atau caranya, cara penafsiran yang diriwayah dengan lebih pada corak oke ya, diriwayah dengan corak oke, atau diriwayah dengan corak oke. Itu saya kira tadi beberapa catatan untuk perbaikannya, terutama bab 2 tadi ya. Jadi mau dikembangkan mana? Mau judulnya dirubah atau isinya? Diskusi lagi. Kalau juga judulnya, yang isinya kayaknya lebih enak isi. Yang dirubah yang 2 dan 4 itu dihilangkan, dimasukkan ke konseptualisasi, tapi dengan modifikasi. Saya kira itu selamat untuk Mbak Evi dan juga pembimbingnya Ustazah Farida yang sudah sukses menghasilkan insya Allah sarjana baru. 3. Saya kembalikan kepada pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz Fajar. Ji, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Ustazah Evi Berliana Sofa ya, Ustazah Farida ya, atas kerjasama yang cukup bagus. Ya. Kemudian saya agak pola berubah ya, sedikit dari sisi yang lain. Pertama, singkat saja ya, Ustazah. Yaitu tadi apa persamaannya antara makna tabarut dari tafsir At-Tabari sama Al-Jami' lil Ahkam, persamaannya apa? Singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Persamaannya sama-sama perbuatan yang dilarang karena perbuatan itu sudah pernah dilakukan di zaman dahulu. Terus perbedaannya tadi apa? Dari yang antum sampaikan Ustaz Syamsul Hidayat? Gimana Ustaz? Perbedaan. Halo, perbedaannya? Perbedaannya, kalau Tabari itu dia lebih menafsirkan ayat ini hanya khusus untuk istri para nabi. Sedangkan Qurtubi dia lebih luas memaknainya tidak hanya untuk istri nabi, meskipun lafadznya itu ditunjukkan istri nabi, tetapi juga berlaku untuk semua kaum wanita. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan itu kan butuh namanya variabel. Apa variabel yang digunakan? Nah ini penelitiannya di situ. Variabel yang dipakai apa? Oh, anak itu sama tingginya, sama gendutnya, apa sama cerdasnya, itu kan variabel. Oh, beda dalam hal apa? Tingginya. Oh, beda dalam apa? Beratnya. Gimana nih? Beda dalam cara menafsirkan Ustaz. Al-Tabari itu lebih ke riwayat, jadi variabelnya. Yang antum ingin untuk mengukur antara At-Tabari dengan Al-Jamil Ahkam itu dengan variabel apa yang dipakai? Penafsirannya penafsiran semua, kalau dari segi bahasa semua. Itu ya. Nanti dibuat dalam tabel. Jadi kayak sudah dibuat ini, tapi variabelnya yang perlu dipertegas. Antum ingin membedakan atau melihat persamaan dan perbedaan dari tafsir At-Tabari dengan Al Ahkam itu dengan menggunakan variabel apa? Kalau tadi loh, bandingkan orang tadi loh.
melihatnya itu dari beratnya, dari tingginya, maaf, dari gantengnya atau dari cantiknya. Ini apa? Posisi bahasanya. Oh, bahasanya sama-sama berkualitas. Oleh dari segi metodenya, oh metodenya lebih canggih tafsir at-Tabari daripada Al-Ahkam. Itu loh khas dari komparatif. Oke, yang ketiga. Apa yang dipakai konsep tentang tabarut itu? Kalau saya lihat di latar belakang kan macam-macam itu. Jilbab, ada yang model apa? Jilbab syariah, jilbab modest apa tadi. Nah, antum apa yang ingin antum sampaikan? Apa yang antum pakai tentang konsep tabarut itu dalam skripsi ini? Sekarang ini kan banyak ya jilbab-jilbab modis yang mungkin dianggapnya modis ya Ustaz. Sebenarnya itu nggak modis, tapi itu bertabarut. Jadi mereka menggunakan jilbab itu digelir-gelir kayak gitu. Jadi leher dia bahkan rambut dia itu bisa kelihatan. Jadi itu pernah dilakukan sama orang-orang dahulu sebelum Islam. Enggak, maksudnya tabarut, konsep tabarut yang antum pakai itu yang mana? Variabelnya apa? Terkait dengan jilbab, apa hubungan antara laki-laki dan perempuan, atau apa yang dipakai? Wanita, tabarutnya wanita, seperti kaum dahulu. Tauji ya, pernyataan antum itu di landasan konseptual, apa? Saya kan hanya ngecek antum aja. Yang dipakai apa di landasan konseptual? Nah ini. Nggak ada ini jilbabnya. Ya. Itu yang saya maksud. Harus ada konsistensi antara landasan konseptual itu dengan apa namanya? Landasan konseptual dengan latar belakang itu. Makanya sebenarnya nggak ada manfaatnya antum ngomong tentang, mohon maaf, ngomong soal jilbab syar'i, modest itu dengan landasan konseptual antum tadi. Landasan konseptual di sini loh. Yang dipakai apa? Ini penting sekali nanti ketika antum mencoba melihat persamaan dan perbedaan dari dua kitab tafsir tadi. Kira-kira gitu ya. Kira-kira itu ya. Nanti selebihnya sudah saya catat ya. Saya urat-urat juga ada keterangannya. Ya. Jelas soal daftar pustaka itu mohon apa namanya jurnal itu diperhatikan. Terus penulisan ya. Ini miring semua ini. Marginnya berapa idealnya? Dalam panduan berapa? Dalam panduan itu kan kita tidak boleh mazhab ini mazhab itu. Panduan itu berapa? Antum pakai panduan atau nyontoh skripsi kakak kelas antum? Pakai panduan Ustaz. Pakai panduan, cuman apa Ustaz kemarin itu yang dikirim ke antum itu filenya lagi belum benar, jadi emang salah secara formatnya. Salah itu Ustaz, salah kirim kemarin. Ya, tolong panduan yang dipakai. Mestinya berapa di panduan marginnya? Ini parah loh ke bawahnya itu. Terus penomoran itu juga perlu diperhatikan. Ya, metode penelitian. Ini nggak perlu juga ini. Ini sebenarnya penjelasan di sumber data. Di riset adalah penelitian yang berasal dari dalam tertulis berupa buku dan artikel yang berhubungan dengan penafsiran makna mutabarat. Ini sudah terjelaskan di sini. Ini. Rujukan utama, rujukan ini, hurufnya juga tidak konsisten. Ini kuning-kuning itu catatan ya nanti. Terus teknik analisa data itu bagus sebenarnya. Itu langsung ke sini aja menggunakan teknik analisa data ini menggunakan tafsir muqarrar. Atau kalau umum ya kualitatif dengan pendekatan korin itu juga bisa. Ini tebal tipisnya ya. Misalnya daftar apa
Sistematika pembahasan juga nggak perlu. Terus ini gambaran kitab tafsir At-Tabari dan kitab tafsir ini disandingkan begini. Kitab tafsir yang pertama ya sejarah penulisannya, sekilas mufasir atau penulis, corak penafsirannya, kelebihan dan kekurangannya, penafsiran. Terus yang kedua sama juga variabelnya. Kitab tafsir kedua dilihat juga sejarah tulisannya apa, sekilas mufasir, corak penafsirannya, kelebihan dan kekurangannya. Dilihat ini ya. Terus sering kali belum bisa memilah apa itu menjelaskan gambaran objek penelitian dengan pembahasan. Sehingga seringkali banyak yang seharusnya dibahas sudah di awal, misalnya di pembahasan masuk di objek penelitian. Nanti coba antum cek di skripsi antum. Kira-kira itu sudah ini, seperti ini ya, Tabarut. Ini panjang lebar. Ya, ini bagus dimasukkan di bab 3 ini. Tentang jenis definisi, pendapat lemah tentang tabarut, kemudian bentuk-bentuk tabarut. Itu bagus di bab 3, terus bab 4-nya itu menganalisa tentang perbandingan tadi. Persamaan dan perbedaan antara tafsir yang satu sama tafsir yang kedua, terus variabelnya tadi yang perlu ditekankan. Selebihnya nanti silakan dibaca ini nanti saya kirim kembali ke Anda. Sekian Ustazah Faridah dari saya. Ya, mabruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sesi yang insya Allah saya pulang sesinya sudah dikirim kepada saya, sudah saya terima. Dan karena ada kita tutup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ditutup untuk mengakomodir. Nanti jam berapa janjiannya, Ustaz Ahmad? Nanti ini sudah selesai sesuai jadwal Pak Pram. Nanti kita lanjut lagi jam berapa Ustaz Ahmad? Jam 1 tinggal 2. Oke. Siap. Assalamualaikum. Salam Idul Fitri dan Ustaz Aditya.